Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Silimi Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi 5A mata kuliah Survei Konsumsi Pangan akan mempresentasikan mengenai hasil literatur review dengan topik 24 Hour Food Recall. 24 Hour Food Recall ini merupakan salah satu metode survei konsumsi pangan yang digunakan untuk menilai kecukupan asupan gizi individu maupun kelompok dibandingkan dengan IEA. Lalu juga digunakan untuk memvalidasi instrumen lainnya misalnya FFQ, dan selanjutnya dapat digunakan untuk pemantauan gizi pada program kesehatan masyarakat atau digunakan untuk studi epidemiologi gizi. Untuk anak dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, memantau kecukupan gizi pada ibu hamil dan menyusui, dan juga memantau gizi pada lansia. Cara melakukan 24 Hour Food Recall ini yaitu dengan metode dari USDA yaitu AMPM yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu dengan menyusun secara ringkas semua jenis makanan yang dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi makanan yang mungkin terlupa, lalu menyusun catatan waktu dan konteks makanan tersebut, dan selanjutnya yaitu menguraikan secara detail atau lengkap terkait dengan makanan yang telah dikonsumsi tersebut, dan selanjutnya yaitu mereview atau mengulas kembali seluruh data yang telah didapatkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang ada. Metode ini minimal dilakukan selama 2 hari supaya lebih representatif, dapat juga dilakukan selama 3-7 hari agar memberikan hasil yang lebih baik. Dan harinya juga tidak berurutan, misalnya menggunakan weekday atau hari kerja dan akhir pekan atau weekend. Untuk jumlah sampelnya yaitu bervariasi, bisa tergantung dari tujuan penelitian, tingkat presisi yang diinginkan, dan variabilitas asupan dari populasi respondennya. Dan sebuah studi menyatakan bahwa 100-1000 subjek dalam penelitian itu sudah cukup baik. Ini dapat dilakukan untuk survei konsumsi pangan berskala nasional, untuk memantau program gizi di tingkat komunitas, studi epidemiologi gizi, untuk penelitian intervensi, untuk meneliti perubahan asupan makanan sebelum dan sudah intervensi, lalu untuk memvalidasi instrumen lainnya misalnya FFQ, dan waktu yang digunakan untuk survei itu harus hari yang representatif, yaitu menghindari hari raya dan hari ketika responden sedang sakit. Karakteristik sasaran yang diperlukan dalam survei ini yaitu bisa berkisar antara anak-anak sampai lansia, tetapi secara umum atau orang dewasa itu mereka sehat, artinya memiliki daya ingat yang baik untuk mengingat asupan makanan hari sebelumnya, dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai asupan makanannya. Yang untuk anak-anak dapat dibantu oleh pengasuh atau orang tuanya, dan apabila pada populasi dengan kondisi khusus misalnya lansia, orang sakit, dan orang dengan pendidikan rendah, dapat tetap dilakukan survei dengan 24 Hour Food Recall, tetapi disesuaikan kembali dengan kondisi populasi tersebut. Kelebihan dari metode ini yaitu keakurataannya tinggi, di mana dapat menangkap semua detail konsumsi dari responden tersebut, dan data makanannya itu tidak terbatas sehingga sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh responden, dan juga tidak mengubah pola konsumsi sehingga minim bias. Dan selanjutnya itu lebih fleksibel, di mana dapat diterapkan pada berbagai kelompok usia dan beragam tujuan. Adapun kekurangannya yaitu bergantung pada memori sehingga terdapat kemungkinan salah mengingat ataupun terdapat detail yang terlupa. Dan selanjutnya apabila dilakukan pada skala besar juga membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang besar juga. Untuk cara pengolahan datanya yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu data cleaning, yaitu mengidentifikasi outlier dan mengoreksi data yang janggal. Selanjutnya adalah food coding, yaitu mengonversi nama makanan ke dalam kode yang sesuai dengan database dan memastikan makanannya identifikasinya itu konsisten. Dan selanjutnya yaitu standarisasi porsi, yaitu mengubah semua makanan ke dalam satuan gram. Dan selanjutnya adalah menghitung nilai gizi total. Adapun cara untuk analisisnya itu apabila dilakukan pada kelompok dapat menghitung rata-rata, median, atau persentil untuk mengetahui distribusi asupannya, dan selanjutnya dilakukan evaluasi kecukupan asupan gizi dengan membandingkannya dengan IEA. Cara penyajian datanya dapat menggunakan tabel dan diagram batang. Tabel dapat digunakan untuk mengetahui asupan rata-rata dan distribusi kelompok serta mengevaluasi kecukupan zat gizi, dan untuk diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan kecukupan zat gizi antar kelompok. Validitas 24 Hour Food Recall ini dapat dibandingkan dengan instrumen lain maupun dengan gold standard. Dengan instrumen lain misalnya dengan WFA, korelasinya senilai 0,75 sampai 0,85 yang tergolong tinggi untuk energi dan zat gizi makro. Dengan FFQ, korelasinya senilai 0,40 sampai 0,70 yang termasuk rendah sampai tinggi untuk seluruh zat gizi. Dan apapun dengan gold standard, misalnya
energi dengan gold standarnya adalah doubly labeled water, kondisinya sekitar 0,43 yang tergolong rendah, dan protein dengan gold standarnya ekskresi urin 0,33 yang juga tergolong rendah. Adapun reliabilitasnya dalam satu metode memiliki nilai 0,40 sampai 0,80, di mana semakin banyak repetisi yang dilakukan maka reliabilitasnya juga semakin tinggi. Adapun dengan metode lain, misalnya dengan FFQ dan WFA, 24 hour food recall ini senilai 0,34, FFQ sekitar 0,31, WFA senilai 0,53, di mana 24 hour food recall ini masih lebih tinggi daripada FFQ tapi masih lebih rendah daripada WFA. Tendensi bias yang mungkin terjadi yaitu misalnya salah mengingat, salah pelaporan, ada responden yang tidak berpartisipasi, dan juga dilakukan pada hari yang tidak representatif. Cara mengurangi bias yaitu dengan cara melakukan pelatihan wawancara secara intensif sebelum survei, validasi dan kalibrasi alat bantu estimasi porsi sebelum survei yang disesuaikan dengan kondisi sampel, menggunakan pertanyaan terstruktur dan sesuai dengan konteks sehari-hari yang disesuaikan dengan kondisi sampel, dan mereview data secara berulang kali untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam literatur review kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.